Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asmaul Husna, SAK, MAK. Saya dosen di Prodi Kebijakan dan Manajemen Pajak, mengampu mata kuliah akuntansi syariah. Adapun mata kuliah ini diajukan pada semester 3 dengan jumlah SKS 3 SKS, dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini membahas konsep, prinsip dan penerapan akuntansi berbasis syariah, termasuk sistem keuangan Islam, kerangka dasar pelaporan, serta pencatatan transaksi berdasarkan akad-akad seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, sukuk, zakat, wakaf, dan asuransi syariah. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk menyusun, menganalisis, menginterpretasikan laporan keuangan syariah secara mandiri sesuai PSAK syariah dan standar akuntansi internasional. Proses pembelajaran mendorong pemikiran logis, kritis, dan sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi dan nilai-nilai humaniora. Adapun tujuan mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip dan praktik akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai serta prinsip syariah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu pertama, mampu menjelaskan dan menerapkan konsep, prinsip dan ruang lingkup akuntansi syariah berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kedua, mampu menganalisis sistem keuangan syariah dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, mampu menerapkan prosedur pencatatan dan pelaporan transaksi syariah berdasarkan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istisna sesuai PSAK syariah. Yang keempat, mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan untuk transaksi berbasis akad, ijarah, dan sukuk. Kelima, mampu menjelaskan dan menyusun laporan akuntansi zakat, wakaf secara tepat sesuai prinsip syariah. 6. Mampu menganalisis praktik akuntansi pada lembaga asuransi syariah sesuai dengan PSAK dan nilai-nilai Islam. 7. Mampu mengevaluasi praktik akuntansi syariah secara kritis dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi serta berlandaskan etika profesi dan nilai-nilai Islam. Adapun materi perkuliahan dalam mata kuliah akuntansi syariah ini yang pertama, ruang lingkup akuntansi syariah, kedua, sistem keuangan syariah, ketiga, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, keempat, akuntansi mudharabah, kelima, akuntansi musyarakah, keenam, akuntansi murabahah, ketujuh, akuntansi salam, ke-8 akuntansi istisna, 9 akuntansi ijarah, 10 akuntansi suku, 11 akuntansi zakat, 12 akuntansi wakaf, 13 akuntansi asuransi syariah. Adapun ketentuan bobot penilaian, skor tatap muka sebesar 30%, skor tugas terstruktur 30%, tugas mandiri 30%, attitude 10%. Untuk tatap muka, kehadiran sebesar 20%, ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%. Berikut saya sajikan mata kuliah akuntansi syariah dengan materi sistem keuangan syariah. Mari kita saksikan. Good.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini dapat bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi syariah. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait materi ruang lingkup akuntansi syariah. Ada yang bisa mereview dari pertemuan yang lalu? Silakan. Ya, silakan Harsia. Catatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi dan tanggung jawab. Ruang lingkupnya mencakup proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Ya, terima kasih Harsia, sangat bagus dari review pertemuan yang lalu. Jadi memang akuntansi syariah, ya, kalau kita membayangkan apa itu akuntansi syariah itu kan akuntansi merupakan sistem pencatatan laporan keuangan. Yang membedakan antara syariah dengan yang konvensional terletak yang pertama pada pertanggungjawaban, ya. Kalau akuntansi syariah, pertanggungjawabannya bukan hanya kepada usernya saja, kepada penggunanya saja, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengutamakan prinsip transparansi, kejujuran, dan juga amanah. Baik, mungkin itu sedikit review dari pertemuan yang lalu. Kita akan bahas pertemuan hari ini ya, dengan materi sistem keuangan syariah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita pada hari ini masih diberikan berbagai nikmat, salah satunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi syariah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem keuangan syariah. Ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, materi ini penting karena memang keuangan itu bukan hanya sekedar sistem keuangan konvensional, tapi juga ada sistem keuangan syariah atau sistem keuangan dengan versi Islam. Ini bisa kita maknai sistem keuangan syariah ini bukan hanya dari aspek teoritis saja, tapi bagaimana filosofisnya dan juga prinsipnya dan juga landasan hukum tersendiri. Karena memang ada yang membedakan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan syariah. Secara pengertian, keuangan syariah ini kan merupakan sistem pengelolaan dana yang berlandaskan dari syariat Islam, di mana syariat Islam itu bersumber dari Al-Quran, kemudian hadis, juga ijtima para ulama. Itu sumber hukum dari sistem keuangan syariah. Kemudian, jadi sistem ini tentunya mengatur bagaimana aktivitas ekonomi, secara perbankan, kemudian bagaimana kita berinvestasi, juga dalam asuransi ini diatur dalam sistem keuangan syariah. Kalau kita melihat bagaimana sistem keuangan di negara lain, ya, itu banyak yang berkembang secara filosofis. Ada sistem keuangan sosialis, ya. Ada sistem keuangan kapitalis, ya. Ada sistem keuangan syariah. Itu yang berkembang di berbagai dunia, negara-negara lain. Ya. Jadi kita tentunya sebagai umat Islam harus bisa mengambil dan mengimplementasikan sistem keuangan syariah ini, karena memang tujuannya baik. Ya.
Jadi tujuan utama dari sistem keuangan syariah ini bukan hanya mengejar profit saja, ya, tapi juga mengejar bagaimana yang namanya falah. Ada yang tahu apa itu falah? Falah itu maknanya kemenangan, kesejahteraan. Bagaimana sistem keuangan itu bisa mencapai kesejahteraan untuk semua manusia. Nah, itu maknanya. Kemudian kita masuk kepada prinsip dasar keuangan syariah. Prinsip dasar keuangan syariah tentunya di dalam Islam ada perintah untuk melarang praktik riba. Praktik riba ini dilarang dalam Islam. Riba itu bisa kita maknai yaitu tambahan, ya, tambahan dari pinjaman, dari pokok pinjaman. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada yang tahu apa itu riba? Silakan. Silakan, Hafiz. Assalamualaikum semua teman-teman. Di sini akan saya menjelaskan tentang riba, sedikit tentang riba. Riba itu adalah suatu tambahan atau kelebihan pinjaman yang dilunasi oleh para pihak nasabah. Contohnya itu seperti mereka minjam modal dan itu dilebihkan dengan suku bunga yang secara tidak adil. Terima kasih, Hafiz, kita berikan apresiasi. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian yang disampaikan Hafiz tadi, bisa kita maknai bahwa riba itu merupakan tambahan dari pokok pinjaman. Jadi riba itu dibagi menjadi dua, ya. Riba dibagi menjadi dua. Yang pertama riba fadl, ya. Riba fadl. Kemudian yang kedua yaitu riba nasi'ah. Jadi secara umum riba itu dibagi menjadi dua. Yang pertama riba fadl, kemudian yang kedua riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Riba fadl merupakan riba yang disebabkan oleh tambahan dikarenakan barang-barang yang bersifat ribawi. Contohnya apa? Misalnya kita meminjam 10 gram emas. Kemudian yang kedua riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini ya, tambahan yang disebabkan karena penundaan waktu pembayaran, ya. Misalnya dikarenakan kita meminjam dengan jangka waktu yang 5 tahun, ya. Misalnya ada tambahan, kita minjam 10 juta tapi harus dibayar 12 juta. Ya. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, ya. Mungkin demikian penjelasan saya terkait dengan riba. Selanjutnya kita masuk poin kedua yaitu larangan adanya gharar. Gharar ini adalah transaksi yang dikarenakan tidak jelas objeknya, tidak jelas harganya dan waktunya tidak pasti. Ini dilarang di dalam Islam transaksi gharar ini. Kemudian yang ketiga yaitu larangan praktek maisir. Yang dimaksud dengan maisir ini adalah spekulasi, ya, spekulasi. Kemudian yang ketiga prinsip dasar keuangan syariah yaitu adanya keadilan dan kemaslahatan. Jadi memang transaksi di dalam sistem keuangan syariah itu harus tahu manfaatnya apa dan juga kemaslahatannya apa. Jangan sampai praktik di dalam sistem keuangan syariah itu mendatangkan kemudaratan. Kemudian selanjutnya yaitu adanya bagi hasil dan risiko. Jadi di dalam sistem keuangan syariah itu bagi hasil dan risiko ini keuntungan maupun kerugian itu ditanggung secara bersama. Jadi mendatangkan keadilan. Kemudian yang selanjutnya prinsip underlying asset. Ini maknanya
setiap transaksi itu didasari aset atau kegiatan usaha real, bukan spekulatif. Selanjutnya, landasan hukum dari keuangan syariah itu ada Al-Quran, kemudian hadis dan as-sunnah, kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada regulasi dari pemerintah. Selanjutnya, ini yang membedakan antara keuangan syariah dengan konvensional, ya, di mana keuangan syariah itu mengutamakan bagi hasil atau nisbah, ya. Sedangkan keuangan konvensional itu bagi hasilnya bersifat bunga. Jadi bersifat bunga tetap. Kemudian dari aspek risiko, kalau sistem keuangan syariah itu risiko ditanggung secara bersama, ya. Sedangkan sistem keuangan konvensional risiko itu semua dialihkan kepada debitur atau nasabah. Kemudian dari aspek orientasi, ya, sistem keuangan syariah itu orientasinya bukan hanya mencari keuntungan profit duniawi saja, tapi juga bagaimana memberikan kemaslahatan secara umum, ya. Karena memang kita paham bahwasanya kita hidup ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga ada kehidupan setelahnya, yaitu di akhirat. Sedangkan sistem keuangan konvensional orientasinya itu bersifat profit saja, ya, profit secara maksimal bagi pemilik modal. Ini yang membedakan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Kemudian kita masuk selanjutnya terkait akad utama dalam keuangan syariah. Ada yang namanya akad mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama modal dari satu pihak pengelolaan ke pihak lain, ya, atau bagi hasilnya secara nisbah. Kemudian ada akad musyarakah. Ya, akad musyarakah ini yang merupakan berasal dari kata syarakah, yang artinya serikat. Jadi perserikatan. Jadi akad ini bersifat kemitraan modal, ya, dari dua pihak atau lebih dengan bagi hasil sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan. Kemudian ada yang ketiga, murabahah. Ya, murabahah ini kita maknai yaitu akad jual beli, ya. Akad jual beli dengan penyebutan harga pokoknya sama-sama diketahui dan margin keuntungan itu disepakati secara bersama. Misalnya antara nasabah dengan pihak bank, itu ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga ada akad, yang keempat ada akad ijarah. Akad ijarah ini akad sewa menyewa. Jadi misalnya sewa mobil, sewa rumah, ya, sewa tanah. Ini atas sewa menyewa ini atas manfaat suatu aset atau jasa dalam periode tertentu. Kemudian ada akad salam. Akad salam yaitu akad jual beli dengan pembayaran di muka, ya, barang diserahkan kemudian sesuai dengan spesifikasi. Jadi ada pembayaran di awal terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian ada akad istisna. Ya, akad istisna ini akad pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu, ya. Pembayaran dapat dibayar secara bertahap. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan, ya. Kemudian ada asuransi syariah atau yang disebut dengan takaful. Kemudian pasar modal syariah ini meliputi saham, kemudian suku, reksadana syariah yang tentunya diseleksi sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang keempat ada lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah ini seperti BMT. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya, tentunya dalam hal ini regulasi pemerintah mengatur peran akuntansi syariah ini di dalam
PSAK keuangan syariah. Ya. Ada berbagai macam PSAK yang mengatur keuangan akuntansi syariah. Ada PSAK 101 yang berbicara tentang penyajian laporan keuangan syariah, ya, struktur dan komponen laporan entitas syariah. Kemudian ada PSAK 105. Ini berbicara tentang akad mudharabah. Di dalamnya mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, pengungkapan bagi hasil. Ini diatur di dalam PSAK 105. Kemudian ada PSAK 106. Ini bisa dibuka nanti, ya. PSAK 106 ini berbicara tentang akuntansi musyarakah. Jadi akuntansi musyarakah dari aspek bagaimana pencatatan kemitraan modal, ya, dan juga bagi hasil usaha ini diatur di dalam PSAK 106. Kemudian kalau berbicara akuntansi ijarah sewa menyewa tadi bisa dilihat di dalam PSAK 107, ya. PSAK 107 ini mengatur bagaimana perlakuan akuntansi transaksi sewa dan juga sewa beli syariah, atau sekarang ada namanya akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Dari sewa menyewa nanti bisa menjadi kepemilikan akadnya. Selanjutnya terkait dengan tantangan dan perkembangan. Tentu sistem keuangan syariah ini memberikan tantangan dan juga peluang di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ini merupakan tantangan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, ya, yang mengerti bagaimana akuntansi syariah dan juga ahli-ahli syariah ini masih sangat minim, ya, sangat kurang. Kemudian yang ketiga, standarisasi produk antar lembaga ini belum seragam, karena memang akuntansi syariah ini ya masih tergolong baru muncul, ya, dan perlu pengembangan di masa yang akan datang. Kemudian tantangan selanjutnya itu persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Tentunya rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari tantangan ini ya bisa juga menjadi peluang, ya, di mana memang kita paham kondisi masyarakat di Indonesia secara kuantitas itu banyak yang muslim. Ini tentunya bisa menjadi peluang karena memang pasar muslim di Indonesia ini terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua, peluang selanjutnya itu dukungan regulasi dan juga roadmap dari otoritas jasa keuangan yang kuat. Ini penting, ya, dukungan dari otoritas jasa keuangan. Ya, kemudian selanjutnya yaitu digitalisasi layanan fintech syariah ini berkembang sangat pesat, ya. Jadi tentunya keuangan syariah itu bisa melek akan sistem keuangan digitalisasi, ya. Kemudian selanjutnya yaitu potensi integrasi dengan ekonomi dan bakat produktif. Mungkin terakhir, ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebagai kesimpulan bahwasanya memang kita sebagai masyarakat muslim di Indonesia, ya, harus paham bahwasanya keuangan syariah ini mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, ya, mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, amanah, ya, kemaslahatan di dalam setiap transaksi ekonomi, ya. Dan ini tentunya bukan hanya sekedar aturan secara formal saja, tapi juga harus dipahami, ya, dengan pemahaman yang kafah, ya, pemahaman yang menyeluruh. Tadi dijelaskan bahwasanya, ya, ada prinsip larangan riba, gharar, maisir. Ya, ini dilarang di dalam Islam karena itu tidak mendatangkan kemaslahatan.
justru mendatangkan kemudaratan. Ada yang pihak-pihak yang terzolimi, ya. Kemudian juga dan larangan-larangan tadi merupakan bagian dari pembeda antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional, dan ini harus benar-benar dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya. Dan yang ketiga tadi, bahwasanya akuntansi syariah itu melalui PSHK syariah itu berperan penting jadi dalam menjaga akuntabilitas dan juga kepatuhan syariah lewat regulasi, ya, lewat aturan, ya, melalui PSHK syariah, PSHK akuntansi syariah. Ini tentunya peran yang nanti bisa kita jadikan peluang. Ya, insya Allah kalian ini, ya, jika ada yang berminat menjadi ahli-ahli di bidang akuntansi syariah, ya, paham akan bagaimana secara filosofis, ya, sistem keuangan syariah, dan ini bisa menjadi peluang bagi kalian sebagai praktisi, ya. Dan karena memang kita paham bahwasanya potensi pasar keuangan syariah di Indonesia ini sangat besar, karena memang mayoritas masyarakat Muslim, ya, secara kuantitas itu beragama Islam, ya, dan mudah-mudahan akan tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional di masa yang akan datang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terakhir ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Hidayah dulu. Ya. Baik Pak, saya ingin menanyakan mengenai akad gharar tadi Pak. Nah, saya ingin menanyakan kenapa akad gharar tadi itu dilarang dalam Islam Pak. Ya, terima kasih Hidayah atas pertanyaannya, sangat bagus. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya perihal kenapa keadilan dan transparansi itu penting dalam akuntansi Islam. Terima kasih. Sangat bagus, tadi sudah ada 2 orang yang bertanya berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu praktik larangan gharar. Ini dilarang dalam Islam karena memang hal-hal yang seperti ini belum tahu ke depan apakah nanti anak yang dikandung oleh induk sapi itu, ya, akan lahir dengan baik, normal atau tidak, cacat atau tidak, ya. Itu kan masih belum tahu. Ini dilarang di dalam Islam dan bagian dari gharar. Karena memang hal yang seperti ini akan merugikan pihak tertentu jika tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, jika tidak dengan sesuai dengan ekspektasinya, ya, karena di dalam Islam jual beli itu harus jelas objeknya, harus jelas kapan waktu penyerahannya, harus jelas kuantitas dan juga kualitasnya. Mungkin demikian tanggapan singkat dari saya terkait 2 penanya tadi, ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini ada tugas yang saya berikan, ya. Tugasnya yaitu coba lakukan analisis, ya, di lembaga keuangan syariah, ya, baik secara konvensional maupun lembaga keuangan syariah yang syariah, yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan yang konvensional itu seperti apa, dibuat di dalam studi kasus, dilakukan analisis, dan nanti silakan dikumpulkan dan juga diupload di e-learning kita, ya. Untuk waktu pengerjaan silakan dikerjakan dengan deadline hari ini, paling lambat dikumpul pukul 23.59. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian ini merupakan generasi yang harapannya menjadi ahli dan juga pakar akuntansi syariah di masa depan. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.